Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Aprilia Sari, NPM 19 13 05 30 08, nomor absen 10, dari kelas semester 3C. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Selamat menyaksikan. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45 merupakan undang-undang dasar tertulis oleh Konstitusi Pemerintahan Indonesia. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR 2002 diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah, sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini. Lantas bagaimana sih sejarah mengenai pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 hingga pada periode perubahannya? Mari kita simak penjelasannya. Sejarah awal pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang merupakan badan penyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sidang pertama berlangsung mulai pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara, yaitu yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Naskah Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Masa sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya, adapun periode berlaku Undang-Undang Dasar 1945 hingga periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama,
periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada tahun 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau semi parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara, yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode Undang-Undang Dasar sementara 1950 diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa Undang-Undang Dasar sementara 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Yang keempat, periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966. Pada sidang konstituente 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun dalam pelaksanaannya ada dua penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya 1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR, DPR, dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. 2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Yang kelima, periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral, di antara melalui sejumlah peraturan. Yang pertama, ketetapan MPR nomor 1/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Yang kedua,
Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4/MPR/1983. Yang keenam yaitu periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI. Yang ketujuh, periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang pertama, Sidang Umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 merupakan perubahan pertama untuk Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Sidang Tahunan MPR 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2002 merupakan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Sidang Tahunan MPR 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. 4. Sidang Tahunan MPR 2002 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 merupakan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sejarah awal Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari periode awal hingga periode perubahan yang mengalami 4 kali amandemen. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.